Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa man wafa. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Saudaraku, sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika seseorang dijauhkan dari fitnah. Karena sesungguhnya fitnah yang bisa menghancurkan agama itu adalah merupakan hakikat musibah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan bagi orang yang diberikan ujian lalu ia bersabar, sungguh mengagumkan orang seperti ini. Hadis riwayat Abu Daud. Saudaraku sekalian, sesungguhnya hidup di dunia penuh dengan ujian. Kita hidup di dunia dibekali oleh syahwat dan hawa nafsu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita hidayah. Allah mengutus para nabi dan rasul. Allah turunkan kitab suci sebagai hidayah dan bimbingan untuk kita. Maka siapapun di antara kita yang ingin hidupnya bahagia di dunia dan akhirat, hendaklah ia ikuti bimbingan-bimbingan tersebut. Fitnah-fitnah dunia ini, saudaraku seiman, ini membuat kita buta hati, sehingga banyak di antara orang yang terfitnah oleh dunia. Mereka gelap mata, tidak peduli halal haram, tidak peduli apakah Allah ridho kepadanya ataupun tidak. Fitnah dunia menjadikan seseorang memiliki penyakit-penyakit di dalam hatinya, berupa kesombongan, kedengkian dan yang lainnya. Bahkan fitnah dunia menjadikan seseorang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Seakan-akan ia akan hidup di dunia selama-lamanya, seakan-akan ia kekal di dunia, padahal ia hanya sementara di dunia. Namun fitnah dunia itu sangat gemerlap membuat hati kita tertipu, saudaraku. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingatkan dalam ayat-ayat yang banyak. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat yang kelima, ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka sekali-kali janganlah kehidupan dunia menipu kalian, dan sekali-kali janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Quran surah Fatir ayat 5. Saudaraku, ketika seorang hamba sadar bahwa ia hidup di dunia untuk sementara, dan ia sadar bahwa dirinya hamba Allah yang akan kembali kepada Allah, hamba yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, dia sadar bahwa akan meninggal dunia, maka ia akan berusaha untuk menjauhi berbagai macam fitnah yang bisa menghalangi perjalanannya menuju Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, kita lihat di zaman ini betapa banyaknya fitnah-fitnah tersebut. Fitnah yang ada di HP kita, fitnah yang ada di sekitar kita yang membuat lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla, yang membuat kita lebih asik dengan syahwat, dengan tontonan-tontonan yang tidak bermanfaat, yang menyebabkan kita akhirnya lalai untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, sehingga kita termasuk orang-orang yang terkena ghaflah, kelalaian, yang akhirnya setan pun mudah untuk menggoda kita. Karena memang demikian nasib orang-orang yang berpaling dari zikir kepada Allah. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat ke-36 surah ke-43, wa may ya'shu an zikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, maka kami akan jadikan untuk dia setan yang akan menjadi temannya. Quran surah Az-Zukhruf ayat 36. Saudaraku, fitnah-fitnah dunia itu berupa fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Fitnah-fitnah dunia itu meluluh lantakkan keimanan dan keimanan seorang hamba. Seorang hamba kita lihat tadinya dia bertakwa, dia beriman kepada Allah, lalu ia terfitnah dengan dunia. Dunia pun kemudian berhias kepadanya bagaikan pelacur yang ia berhias kepada setiap laki-laki. Maka ia pun tertipu dengan ketertarikannya, dengan kecantikannya, dengan tipuan-tipuannya, sehingga kemudian sedikit demi sedikit ia pun tinggalkan keimanannya. Saudaraku, siapapun kita yang ingin selamat di dunia dan akhiratnya, hendaklah kita berhati-hati terhadap dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia itu manis dan hijau, dan Allah menjadikan kalian khalifah yang saling mengganti satu sama lainnya di muka bumi ini, dan Allah akan lihat bagaimana amalan kalian di dunia ini. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia, hati-hati kalian terhadap wanita, karena fitnah yang pertama kali merusak Bani Israel adalah dari wanita-wanita mereka. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, kita yang ingin selamat di dunia ini, berusaha kita mengikuti bimbingan Allah dalam Al-Quran. Dengan kita terus membaca Al-Quran, kita mempelajari dan mentadabburi Al-Quran,
mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, dalam hadis-hadisnya, karena itulah jalan satu-satunya untuk sampai kepada surga Allah azza wajalla. Tidak mungkin kita akan sampai ke surga apabila kita mencari selain petunjuk Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin kita akan mendapatkan kebahagiaan apabila kebahagiaan itu kita pandang sebatas materi dunia. Banyak manusia memandang bahagia itu dengan menyenangkan badannya, dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Padahal hakikat bahagia itu menyenangkan hati kita dengan cara mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Siapapun ia yang mendekatkan dirinya kepada Allah, pasti hatinya bahagia. Dan siapapun ia yang menjauhkan hatinya dari Allah, melalaikan hatinya dari Allah, maka terlihat oleh mata kita ia seakan-akan gembira, tapi hatinya berpenyakit. Hatinya akan diberikan oleh Allah kesempitan akibat dia berpaling dari peringatan Allah azza wajalla. Saudaraku, inilah bimbingan Allah dan Rasulnya. Mari kita sambut panggilan Allah dan Rasulnya dengan penuh kegembiraan. Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah panggilan Allah dan Rasulnya apabila keduanya memanggil kalian kepada sesuatu yang menghidupkan hati kalian, dan ketahuilah Allah mampu membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Quran surah Al-Anfal ayat 24. Allah mampu menghalangi hati itu dari makanan yang sebenarnya, dari keimanan dan hidayah. Allah mampu menghalanginya akibat daripada kita ternyata tidak menginginkan hidayah itu. Maka saudaraku, inilah dia, kita sebagai hamba Allah, kita semua manusia di hadapan Allah azza wajalla, kita berusaha sekuat tenaga berjuang untuk mencari keselamatan dan kebahagiaan. Saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang bahagia adalah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Fitnah yang bisa menghancurkan agamanya. Saudaraku sekalian, kebahagiaan yang hakiki itu adalah ketika seorang hamba hatinya merdeka untuk beribadah kepada Allah, tidak dikungkung oleh hawa nafsu dan syahwatnya. Dialah orang yang merdeka dalam hidupnya. Ia mengagungkan Allah azza wajalla, ia mencintai Allah azza wajalla, ia takut kepada Allah azza wajalla, ia menggantungkan pengharapannya kepada Allah azza wajalla. Dia tidak gantungkan kepada dunia, dia tidak lebih mencintai dunia daripada kehidupan akhiratnya. Dia menginginkan keridhaan Allah segala-galanya. Bagi dia keridhaan manusia itu bukanlah tujuannya, akan tetapi tujuan yang terbesar adalah keridhaan Allah azza wajalla. Maka orang ini selamat dari fitnah. Itulah orang yang bahagia. Saudaraku, ujian berupa perintah Allah, ujian berupa larangan Allah, ujian berupa cobaan-cobaan yang menerpa hidup kita, lalu kita sabar untuk menjalankan ketaatan, kita sabar untuk meninggalkan kemaksiatan, kita pun sabar menghadapi musibah-musibah yang menerpa kehidupan. Sungguh ini orang yang sangat mengagumkan, kata Rasulullah. Sungguh ini orang sangat bahagia di dunia dan akhiratnya. Itulah hakikat kebahagiaannya, saudaraku. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.